Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Afifah Khairunnisa. Di sini saya akan menjelaskan materi keuangan non-bank. Jadi, selain bank, di sekitar kita terdapat lembaga keuangan non-bank yang kinerjanya hampir sama dengan bank, namun jasa yang ditawarkan berbeda dengan bank. Lantas, apa itu keuangan non-bank? Lembaga keuangan non-bank adalah bentuk badan usaha di bidang keuangan yang berfungsi untuk secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menerbitkan surat-surat berharga yang kemudian menyalurkannya kepada masyarakat untuk menunjang pasar uang dan juga pasar modal. Lembaga keuangan non-bank bertujuan untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Tentunya lembaga keuangan bank berbeda dengan lembaga keuangan non-bank. Jika lembaga keuangan bank menghimpun dana dari masyarakat dan juga menyalurkan dana tersebut berupa deposito, giro, dan juga tabungan. Nah, sedangkan lembaga keuangan bank tidak berupa tabungan, melainkan dengan surat-surat berharga. Perbedaan tujuan pinjaman pun berbeda. Nah, jika lembaga keuangan bank bisa untuk membiayai pendidikan, usaha, dan juga lain-lain. Nah, sedangkan lembaga keuangan non-bank memberikan pinjaman berbentuk modal dan modal tersebut dapat dikelola oleh masyarakat untuk taraf kehidupan yang lebih baik, apalagi di perusahaan-perusahaan bisa untuk mengembangkan bisnisnya menjadi lebih besar lagi. Baik, kita lanjut ke jenis-jenis lembaga keuangan non-bank, yaitu terdapat 5 jenis. Yang pertama, perusahaan sewa guna usaha atau yang biasa kita kenal dengan leasing, yang berarti pembiayaan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabahnya. Yang kedua ada koperasi simpan pinjam, yang cara kerjanya dengan menghimpun dana dari anggotanya dan menyalurkan dana tersebut untuk kepentingan para anggotanya maupun masyarakat umum. Yang ketiga ada modal ventura, investasi dalam bentuk pembiayaan modal untuk perusahaan swasta yang menerima pendanaan dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini biasanya diberikan untuk perusahaan startup atau perusahaan rintisan. Keempat, ada perusahaan anjak piutang. Perusahaan yang mengambil alih pembiayaan kredit dengan cara membeli kredit yang bermasalah dari perusahaan lain, dan itu dalam bentuk fee. Yang terakhir ada asuransi, perusahaan yang bergerak di bidang pertanggungan, di mana kegiatannya itu menanggung resiko. Mengapa demikian? Karena berkaitan dengan polis yang harus dibayar dan juga klaim yang diterima. Nah, dari kelima jenis lembaga keuangan non-bank, saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai koperasi simpan pinjam. Nah, menurut teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan koperasi, karena koperasi itu sudah lama berdirinya di Indonesia. Pelopor berdirinya koperasi di Indonesia sekaligus bapak koperasi di Indonesia ialah Bung Hatta. Beliau berkata, bentuk perekonomian yang cocok untuk Indonesia adalah usaha bersama dengan berasaskan kekeluargaan atau yang biasa kita kenal dengan koperasi. Koperasi itu prinsipnya tolong-menolong, dan di sana diajarkan mengenai toleransi dan juga tanggung jawab bersama. Koperasi itu
berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata CO, itu artinya bersama, dan juga operation, yaitu artinya bekerja. Jadi koperasi dapat dikatakan dengan bekerja sama. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi merupakan bentuk badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau berlandaskan hukum koperasi yang kegiatannya berprinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan juga berasaskan kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggota dan juga masyarakat umum. Jadi, koperasi itu tidak hanya semata-mata hanya mengejar keuntungan saja, namun juga rasa sosial. Nah, salah satu bagian dari koperasi yaitu ada koperasi simpan pinjam. Nah, apa sih koperasi simpan pinjam itu? Koperasi simpan pinjam ialah lembaga yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatan usahanya dengan memberikan pinjaman dan juga menerima simpanan. Nah, tipe semua koperasi itu sama karena mereka berlandaskan prinsip kekeluargaan. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepada badan usaha atau koperasi. Prinsip koperasi simpan pinjam keanggotaannya bersifat terbuka dan juga sukarela, kemudian dikelola secara mandiri dan juga demokratis. Yang ketiga, kekuasaan tertinggi ialah dengan rapat anggota. Dan yang terakhir, laba dari sisa hasil usaha. Nah, kita sekarang beralih ke fungsi koperasi simpan pinjam. Yang pertama, fungsi simpanan. Kalau menurut saya, jika kita menyimpan uang di koperasi, itu akan lebih terjamin amannya, lebih produktif, dan juga lebih terjaga. Kemudian koperasi itu bisa sebagai investasi di masa tua karena jumlahnya akan terus bertambah. Kemudian simpanan koperasi itu bisa kok kalau kita mau ambil seluruhnya. Nah, itu jika kita sudah menjadi anggotanya. Kemudian koperasi itu bisa menimbulkan juga keinginan kita untuk rajin menabung. Untuk fungsi pinjamannya, di koperasi simpan pinjam itu terdapat kredit pinjaman untuk para anggotanya yang membutuhkan. Misalnya mereka membutuhkan modal untuk mengembangkan bisnisnya, tentunya bisa pinjam di koperasi. Dan jika usahanya itu berkembang, tentunya kita juga dapat mengatasi kemiskinan. Kemudian pinjam di koperasi itu cepat dan juga praktis dan tanpa agunan juga. Dan bunga dari koperasi itu pun juga sangat rendah. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai lembaga keuangan non-bank dan juga koperasi simpan pinjam. Mungkin sedikit dari materi dari saya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan teman-teman, jika ingin memberikan saran dan juga pendapat, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.